Sindiro hambu puji Allah manubusa dipaias orohaku gabiso ranganmu ingananmu rohanami tondimi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali berjumpa di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa Tuhan atas manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jehovah do nama bunuh dohot na panguluhon. Ibana patuat tontu banuatoru dohot panakokon musek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita mengakui kemahakuasaan Tuhan, mari jangan setengah-setengah, tapi mengakuinya secara keseluruhan. Bahwa Tuhan bisa memberkati, tetapi juga bisa mengutuk seseorang. Bahwa Tuhan bisa memberikan kehidupan, bahwa Tuhan juga bisa mengambil kehidupan. Kedua sisi inilah yang diakui Hana ketika dia berdoa atas penghinaan yang dia terima. Dia percaya bahwa Tuhan itu memiliki kedua kuasa itu. Di masa tuanya, ketika Hana tidak memiliki anak, dia semakin terhina oleh perbuatan Penina karena keberadaannya itu. Dan ini hal yang sangat umum terjadi dalam kehidupan orang Yahudi. Seorang wanita yang tidak memiliki anak seakan-akan derajatnya sangat turun, bahkan jauh lebih rendah. Dan yang merendahkannya adalah sesama wanita juga. Bukan berarti ketika seseorang derajatnya lebih tinggi, dia berhak untuk merendahkan orang lain yang derajatnya lebih rendah menurut dia. Bukan berarti ketika seseorang posisinya di atas, dia memandang rendah orang lain. Berkat yang dialami Penina itu dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan Hana. Demikian juga Hagar dengan Sarah. Ketika dia merasa dirinya terberkati, seakan-akan dia berhak untuk menghina orang lain. Ini hal yang tidak dibenarkan. Oleh karena itulah penyerahan Hana kepada Tuhan adalah penyerahan yang luar biasa. Dia berdoa, ketika kelak nanti aku memiliki seorang anak, aku akan memberikannya kepada imam, kepada Tuhan untuk melayani. Dan jelas ketika Tuhan memberi Samuel, Hana menyerahkannya untuk Tuhan dan melayani. Bapak Ibu saudara terkasih, pengakuan inilah yang seharusnya ada dalam diri setiap orang. Bahwa Tuhan itu mampu memberi, tapi juga Tuhan mampu mengambil. Ketika kita percaya kehidupan itu berasal dari Tuhan, seharusnya kita juga harus siap untuk mengakui bahwa Tuhan mampu mengambil kehidupan. Ada kalanya seseorang ketika dalam duka cita, dia marah kepada Tuhan dan berkata, "Mengapa Tuhan? Mengapa seperti ini? Aku baru mengenalnya terlalu singkat.
kita tidak siap untuk mengakui Tuhan berhak mengambil kehidupan. Ketika Tuhan memberi berkat, kita bersuka cita. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Tuhan bisa mengambil semua yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata tidak ada bedanya antara kita dengan orang lain di hadapan Tuhan. Semuanya masalah waktu dan kesempatan. Tuhan bisa membuat kita jauh lebih tinggi dari orang lain. Tetapi Tuhan juga bisa membuat kita sangat rendah dibanding orang lain. Oleh karena itulah kisah Nuh, kisah Sodom dan Gomora, disitulah kita melihat betapa Tuhan itu mampu mengambil kehidupan dengan begitu cepat. Tetapi kisah Ayub juga kita bisa melihat betapa Tuhan bisa mengambil berkat-berkat yang indah itu dan mengembalikannya dalam waktu yang sangat singkat. Betapa Tuhan itu sangat luar biasa berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita terberkati, ketika kita dikasihi Tuhan, mari jangan menganggap diri kita berbeda dari orang lain. Justru kita pakai kesempatan itu untuk mengasihi, untuk menolong orang lain agar terbukti, agar nyata bahwa kita memang terberkati, bahwa kita memang dikasihi. Yang kedua adalah takutlah akan Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dalam pandangan Tuhan, dalam lindungan Tuhan selalu. Sehingga Tuhan mampu mengubah kehidupan yang rendah menjadi ditinggikan, yang tinggi bisa direndahkan. Oleh karena itu kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang lain dan tidak perlu untuk disombong-sombongkan. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, firman Tuhan mengatakan apapun pergumulan hidup, tetap berserah kepada Tuhan. Jangan mengutuki siapapun, tetapi meminta perlindungan dari Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan memberkati, menyertai kami di pagi hari ini. Mengajarkan kami untuk tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami selalu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.